Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan observasi dan wawancara penjajakan. Nah, observasi dan wawancara penjajakan ya, seperti judulnya, penjajakan. Jadi memang observasi dan wawancara penjajakan itu digunakan di awal sebelum kita melakukan observasi wawancara tematik istilahnya. Atau bisa dibilang sebelum kita melakukan deep interview atau observasi ya sesuai dengan tema-tema tertentu, di awal tuh dimulai dengan penjajakan dulu untuk bisa mengetahui sebenarnya dari kita melakukan penjajakan di awal atau screening dulu di awal tuh kira-kira kita akan ambil tema apa sih sebenarnya untuk melakukan observasi dan wawancara. Nah, selanjutnya kita ngomongin dulu soal observasi ilmiah ya. Jadi memang observasi wawancara penjajakan atau UW penjajakan ini memang umumnya dipakai untuk setting ilmiah yang ibaratnya memang kita susun terlebih dahulu di awal gitu ya untuk tujuan-tujuan riset misalnya atau memang kita ingin melakukan observasi wawancara yang sistematis teratur yang juga intinya akan dikontrol validitas dan reliabilitasnya. Jadi memang kalau untuk observasi ilmiah, apalagi observasi yang nanti salah satu tujuannya itu adalah untuk sebuah decision making atau mengambil kesimpulan dari sebuah riset tertentu itu memang kita membutuhkan nih yang namanya observasi penjajakan di awal. Nah, ketika kita melakukan observasi wawancara penjajakan, yang pertama perlu kita lakukan adalah memilih perilaku sasaran terlebih dahulu gitu kan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan atau memilih perilaku sasaran ini memang dimulai dari si penjajakan ini secara umum. Nah, kemudian setelah kita melakukan UW penjajakan ini, kita baru bisa menentukan si perilaku sasarannya itu apa atau perilaku yang akan kita targetkan untuk diobservasi maupun diwawancara lebih lanjut. Jadi memang salah satu tujuannya kita melakukan observasi wawancara penjajakan ini adalah untuk memilih perilaku sasaran. Nah, pada pengamatan penjajakan, ini kita ngomong observasi dulu ya. Tadi kan ada observasi, wawancara penjajakan. Ini kita sudah mulai split nih. Pada wawancara penjajakan itu memang sebaiknya tuh peneliti itu tidak membatasi perhatian pada perilaku yang dipermasalahkan dulu. Jadi kadangkala misalnya ya waktu kita melakukan observasi penjajakan berdasarkan sebuah apa namanya masalah gitu. Jadi misalnya kayak ada misalnya ini di setting pendidikan. Ada seorang guru berkata bahwa Mbak itu tolong diobservasi dong ataupun dilihat dulu, diobservasi dulu tuh anaknya. Soalnya anaknya tuh suka mukul temennya gitu misalnya. Nah, saat kita meniatkan untuk melakukan pengamatan penjajakan, jangan hanya fokus ketika dia mukul temannya saja gitu. Jadi jangan hanya membatasi pada perilaku yang dipermasalahkan. Tapi kalian perlu cermati apa yang terjadi sebelum perilaku itu, misalnya sebelum mukul itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Atau sehari-harinya anak-anak itu seperti apa sih? Dia sering bermain dengan siapa sih gitu. Ada kondisi apa di sekitar dia, ada pemicu apa, ada stimulus apa, atau hari-hari dia itu kebiasaannya seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita melakukan pengamatan penjajakan atau observasi penjajakan itu jangan langsung fokus ke yang dikeluhkan. Karena bisa jadi apa-apa yang dikeluhkan itu hanya sebagai sebuah dampak. Tapi masalah utamanya bukan di situ gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita bisa ketahui bersama bahwa manfaat dari pengamatan penjajakan itu yang pertama adalah memberikan kesempatan mengobservasi perilaku yang secara potensial penting untuk juga mendapatkan perhatian lebih lanjut. Contoh, tadi misalnya kita ngomongin anak-anak yang dia itu sukanya mukul. Nah, saat kita melakukan observasi penjajakan, kita juga perlu perhatikan, jangan hanya ngobservasi ketika anak itu mukul, misalnya mukulnya di sekolah. Coba kita amati ketika di rumah perilakunya seperti apa sih gitu. Oh, ternyata ketika di rumah anak ini tontonannya sesuatu yang
adegan kekerasan seperti itu misalnya. Nah, itu kan jadi kita punya kesempatan kan, oh ternyata ada perilaku yang potensial gitu. Ini mukul ini adalah efek gitu, tapi kemudian sorry adalah dampak gitu ya. Oh, tapi ternyata yang perlu menjadi perhatian itu tontonannya dia misalnya. Nah, itu kita jadi punya kesempatan untuk itu. Terus menempatkan perilaku yang menjadi masalah dalam konteks perilaku-perilaku lain dari individu yang diobservasi. Kita juga bisa melihat, oke dia mukul di sekolah. Cek mukulnya dalam konteks apa nih? Apakah hanya ketika istirahat? Apakah ketika di kelas juga? Apakah yang dipukul orangnya itu aja? Nah, itu kita jadi lihat kalau kita melakukan penjajakan. Jadi kita tidak akan terlalu gegabah memutuskan bahwa oh iya ini anaknya memang agresi, ini suka mukul nanti dulu gitu. Kita jadi punya kesempatan untuk menempatkan perilaku yang jadi masalah sesuai konteksnya. Karena bisa jadi ketika pun dia suka mukul itu pada konteks tertentu saja, tidak di semua konteks. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan perilaku yang menjadi masalah dalam konteks perilaku-perilaku orang lain dalam setting di mana perilaku yang menjadi masalah tersebut terjadi. Nah, ini sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya ketika saya menjelaskan di poin kedua tadi gitu. Kita juga jadi bisa melihat gini ya, ngomongin tentang konteks perilaku kan. Itu kan juga bisa tergantung settingnya. Sebenarnya settingnya di mana sih, munculnya perilaku itu di mana gitu, atau ketika dengan siapa, atau ketika dia dalam kondisi apa. Itu kita jadi bisa lihat lebih banyak karena di observasi wawancara penjajakan, ini khususnya observasi penjajakan dulu ya, atau pengamatan penjajakan itu, kita jadi melihat interaksi sih. Interaksi dengan perilaku lain, interaksi dengan lingkungannya, interaksi dengan setting di mana dia berada dan sebagainya. Nah, ini aspek yang diamati dalam pengamatan penjajakan. Jadi memang ini sebenarnya aspek umum sih ketika apalagi ini khususnya kalau kita akan mengamati perilaku gitu ya yang ibaratnya masih screening awal itu ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Paling tidak kita perlu mengamati 9 hal ini. Ya memang mungkin ketika nanti kalian mengamati kok nampaknya misalnya eh, kayaknya tidak masalah di aspek kognitifnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin penjajakan jangan ngomongin masalah dulu ya, tapi ya diobservasi dulu gitu. Secara fisik itu seperti apa sih dia? Jadi fisik itu kan bisa masuk ke outfit, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk wajah dan sebagainya. Sesuatu yang tampak atau terlihat itu fisik misalnya. Kemudian kognitif gitu ya. Secara kognitif itu apa sih yang terlihat dari proses observasi itu gitu. Sehingga kita bisa lihat bahwa oh ini nih aspek kognitif nih. Ini saya memang tidak akan menjelaskan secara detail dulu ya karena ini akan jadi tugas kalian nanti dalam kelompok. Karena tugas kalian salah satunya adalah dari 9 aspek ini tolong nanti dibuat indikator perilakunya. Karena kalian mau mengamati kan harusnya ini bisa dibuat lebih observable ya. Jadi silahkan nanti tugasnya adalah fisik itu apa aja sih aspeknya misalnya atau indikator fisik itu apa aja sih gitu. Sehingga ketika kalian mengobservasi sesuatu, kalian tahu bahwa itu masuk aspek fisik. Begitu juga dengan kognitif, emosi, sosial, motorik, komunikasi, motivasi, konsentrasi maupun perilaku beragama. Jadi ini sekaligus ya, nanti kalian akan ada tugas untuk menjelaskan atau mencari definisi operasionalnya atau membuat contoh-contoh hasil pengamatan yang itu bisa masuk dalam aspek kognitif, emosi, sosial, motorik, komunikasi, motivasi, konsentrasi, dan sebagainya. Nah, ini nanti tugas kelompok kalian. Nah, udah ya, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, tugas yang pertama adalah ini dulu. Silahkan kalian membuat aspek-aspeknya seperti apa dari 9 aspek ini. Nih, dari 9 aspek ini nanti kalian operasionalkan seperti apa. Bayangkan ketika kalian nanti mengamati sebuah video atau mengamati sebuah perilaku, suatu perilaku, kalian tuh jadi bisa memilah gitu ya. Oke, yang ini aspek fisik nih. Oh, yang kognitif tuh ini nih, yang emosi ini nih, yang sosial tuh ini nih gitu.
Itu yang perlu kalian cari ya nanti di dalam kelompok. Oke, itu eh, terkait dengan observasi penjajakan. Nah, ini tadi sebenarnya sudah ada di depan ya. Ini ke copy dua kali manfaat penjajakan gitu kan. Jadi terkait dengan penentuan perilaku sasaran ini adalah sebuah poin yang apa ya sebenarnya perlu kita eh, perdalam lagi gitu ya bahwa dari pengamatan penjajakan memang dapat disimpulkan perilaku-perilaku mana atau perilaku siapa aja yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam observasi. Jadi memang outputnya tuh nanti setelah kalian melakukan observasi penjajakan tuh kalian jadi ngeliat gitu mana sih perilaku-perilaku yang menonjol gitu atau siapa sih orang-orang yang menonjol sehingga kita perlu observasi lebih lanjut gitu. Ini juga sudah ada ya terkait eh, yang diobservasi dalam penjajakan ya jangan hanya perilaku yang menjadi masalah saja, tapi juga settingnya, perilaku lain dari subjek, orang lain yang relevan dan sebagainya. Ini tadi saya sudah sampaikan juga di awal. Kalau langkah-langkah observasinya ini menurut Rumel, pertama memang peroleh dulu nih pengetahuan tentang apa yang akan diobservasi, terus tujuan-tujuan khususnya apa, terus kemudian buatlah cara untuk mencatat hasil observasi. Nah, ini nanti menuju ke observasi yang tematik sebenarnya ya. Tapi kalian nanti ya fokusnya ke sini dulu. Nah, nanti kalian fokusnya ke sini dulu. Silahkan kalian membuat definisi eh, apa namanya atau aspek gitu ya, atau indikator perilaku lah gitu kan. Dan contoh hasil observasi dari masing-masing aspek. Nah, ini nanti yang akan dikumpulkan. Oke, begitu ya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di minggu depan karena untuk pekan ini fokusnya kalian ke observasi penjajakan dulu. Wawancara penjajakannya insya Allah akan kita lakukan minggu depan. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.